Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya Angil Risma. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Donggala melakukan aksi damai menuntut kejelasan nasibnya. Ratusan warga Tipo melakukan aksi unjuk rasa menolak aktivitas tambang di wilayah mereka. Tim SAR gabungan menghentikan pencarian nelayan yang hilang di perairan Teluk Tomini. Sedikitnya 300 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menggelar aksi damai di kantor Bupati Donggala Selasa pagi. Mereka mempertanyakan kejelasan gaji dan sisa tunjangan hari raya yang belum terbayarkan. Saat ini ada lebih 2.000 pegawai P3K di Kabupaten Donggala. Ratusan pegawai P3K ini sejak pagi hari mendatangi kantor Bupati Donggala di Jalan Gunung Bale. Mereka bermaksud menemui Bupati Donggala Vera Laruni untuk mempertanyakan kejelasan gaji serta sisa 50% tunjangan hari raya yang belum dibayar pemerintah kabupaten. Selain itu, mereka juga resah dengan beredarnya isu pembayaran gaji P3K yang hanya sampai bulan Juni karena pemerintah Kabupaten Donggala mengalami krisis anggaran. Masalah yang dialami P3K ini sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan ke Bupati Donggala, namun tidak ada solusi. Kami secara pribadi di sini betul-betul resah gitu, gundah gulana, pusing, bingung. Ini kan terkait masalah gaji gitu, bagaimana ke depannya, apa segala macam, kalau misalnya dipotong. Sehingga kami pikir daripada kita hanya mendengar gosip-gosip di luar sana, penting bagi kami untuk melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait, terutama Ibu Bupati. Namun masa kecewa karena Bupati Donggala tidak hadir saat aksi damai tersebut karena masih berada di Palu. Mereka hanya diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Rustam Effendi. Di hadapan masa, Rustam tidak bisa memberikan penjelasan lebih rinci dengan alasan masih menunggu arahan Bupati Donggala. Tidak puas dengan jawaban Sekap Donggala, ratusan P3K akhirnya memilih membubarkan diri. Julianus Kay melaporkan dari Donggala. Ibu Bupati sampai pasti ketemu sama kita. Yuk kita tolak bersama perusahaan tambang, tolak tambang. Ratusan warga Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulu Jadi, Palu melakukan aksi unjuk rasa menolak aktivitas pertambangan di wilayah itu Selasa pagi. Massa juga meminta pemerintah daerah segera mencabut izin usaha pertambangan alias IUP sejumlah perusahaan. Tuntutan warga itu ditulis pula pada spanduk dan poster yang mereka bawa. Ada 2 IUP yang diminta segera dicabut, yakni PT Bumi Alfa Mandiri dan PT Tambang Watu Kalora. Massa memadati ruas Jalan Salambara, Kelurahan Tipo. Dalam orasinya, massa menyuarakan keresahan warga atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang, seperti debu yang mengakibatkan gangguan pernapasan, kerusakan alam, dan ancaman terhadap keselamatan warga yang bermukim di kawasan pertambangan. Dan hari ini kami masyarakat Tipo bergembira. Selama 8 bulan kami terbebani. Hari ini segala persoalan kami telah terjawab dan Bapak Gubernur telah mencabut izin secara permanen dan kami bersyukur kepada Bapak Gubernur hari ini. Merespon tuntutan massa tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid langsung turun ke lokasi.
Gubernur memutuskan menghentikan dan mencabut secara permanen izin usaha pertambangan yang beroperasi di Kelurahan Tipo. Keberadaan aktivitas tambang tersebut diakui tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam keselamatan penduduk. Jadi siapapun pemilik izin di atas ini yang dulu dikeluarkan dulu mungkin ada kekeliruan dan sebagainya tanpa melihat kondisi dan resiko yang akan terjadi buat rakyat kita, sehingga alhamdulillah juga Pak Gubernur sebelumnya sudah menghentikan, dan sekarang saya sebagai Gubernur pelanjut menghentikan permanen ya izin-izin itu. Ketika biasa saya lihat. Usai mendengarkan tanggapan Gubernur Sulteng, ratusan warga pun membubarkan diri. Unjuk rasa menolak aktivitas tambang galian C ini sudah kesekian kalinya dilakukan warga Tipo. Ratusan personel Polri mengawal aksi warga yang berlangsung damai ini. Julianus K. melaporkan dari Palu. Upaya pencarian terhadap Hamsa, warga desa Bantaya, Kabupaten Parigi Motong selama 6 hari belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan memutuskan pencarian tersebut dihentikan, namun pemantauan tetap dilanjutkan. Selama 6 hari, tim gabungan yang terdiri dari SAR, aparat desa, serta nelayan setempat melakukan pencarian terhadap Hamsa yang hilang sejak 3 Juni lalu. Pencarian menggunakan 1 unit rescue car, 1 unit rubber boat, serta 2 unit longboat nelayan. Tim gabungan menyisir wilayah perairan Teluk Tomini, lokasi yang diduga korban tenggelam dan hilang saat melaut. Sejumlah nelayan yang ditemui mengaku tidak melihat korban. Kami menerima informasi pada tanggal 5 Juni 2025 bahwa korban adalah Bapak Hamsa, umur 59 tahun, yang berangkat melaut bersama rekannya, dan 1 orang rekannya kembali dari Rompon melaut, dan setelah kembali dari daratan mereka kembali ke laut. Korban atas nama Bapak Hamsa sudah tidak ada di Rompon tersebut. Kami melaksanakan operasi SAR selama kurang lebih 5 hari, dan pada hari kelima kami melaksanakan evaluasi terhadap operasi SAR yang dilaksanakan, dan tidak ditemunya tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi SAR kami nyatakan dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan. Kami berharap di pemantauan hari kedua ini korban bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Hamsa dilaporkan hilang di perairan Teluk Tomini, Parigi Motong 3 Juni lalu. Korban pamit pada keluarganya untuk pergi melaut, namun hingga tengah malam korban tak kunjung pulang. Pihak keluarga bersama nelayan setempat melakukan pencarian secara mandiri, namun hanya menemukan perahu korban dalam keadaan kosong. Perahu ditemukan sekitar 26 mil dari lokasi Rompon milik korban. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong.